Teman-teman kita sekarang akan menuju ke Candi Pawon. Candi Pawon itu terletak antara Candi Bendut dengan Candi Borobudur. Tepatnya berjarak 1,75 km dari Candi Borobudur ke arah timur dan 1,15 km dari Candi Bendut ke arah barat. Secara astronomis terletak di 7 derajat, 36 derajat, 21 derajat lintang selatan, 110, 13, 10 bujur timur. Tepatnya berada di Dusun Brojonalan, Kelurahan Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada masa pandemi COVID-19 ini ada pembatasan kunjungan, yaitu bahwa jumlah pengunjung maksimal dalam satu kali kunjungan ke halaman Candi Pawon itu hanya berjumlah 10 orang, dikarenakan karena candinya kecil. Kemudian suhu tubuh dari pengunjung tidak boleh melebihi 37,2 derajat Celcius. Wajib menggunakan masker, kemudian menjaga jarak fisik antar pengunjung minimal 1,5 meter. Kemudian Candi Pawon ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur. Apa saja yang harus dipatuhi saat kita masuk ke Candi Pawon? Yang pertama adalah pakaian yang sopan, tidak boleh membawa senjata tajam. Saat batuk kita juga dilarang untuk masuk ke Candi Pawon. Tidak merokok, kemudian dilarang bawa hewan buas, memakai high heel karena akan membahayakan bagi pengunjung sendiri, membawa makanan, minuman keras, dan dilarang mencoret-coret. Kemudian kita akan melihat peta situasi Candi Pawon, Pawon Temple Situation Map. Yang pertama adalah pintu masuk, loket. Saat kita masuk pertama kali adalah kita akan membeli tiket di loket. Itu tiketnya ternyata tiket terusan. Andaikan teman-teman mau berkunjung ke Candi Pawon, nanti tiketnya hanya satu, bisa untuk ke Candi Bendut juga. Tiketnya sangat murah, yaitu 10.500. Kemudian ada bengkel kerja, conservation workstation, kemudian pos satpam, titik kumpul, meeting point, kemudian petunjuk jalur evakuasi atau evacuation route site, kemudian foto spot. Baiklah, kita akan masuk ke dalam Candi Pawon. Ini adalah gerbang zona 1 Candi Pawon. Jam bukanya itu ada jam 7, jam tutupnya adalah jam 4. Kemudian pada saat istirahat ini ditutup jam 11 sampai jam 12. Nanti teman-teman bisa berkunjung lagi setelah jam 12. Kemudian hari Senin ternyata adalah tutup, Monday close. Sejarah penemuan dari Candi Pawon. Candi Pawon ditemukan pada akhir abad 19 dalam keadaan rusak, tertimbun semak-semak belukar, dan mulai diperbaiki pada tahun 1903. Candi Pawon juga mengalami pemugaran yang dilaksanakan sejak tahun 1897 sampai 1904. Kemudian dilanjutkan oleh Van Erp pada tahun 1908 pada masa penjajahan Belanda. Adapun sejarah Candi Pawon bahwa bangunan pemujaan ini termasuk salah satu candi Buddha yang diperkirakan didirikan oleh dinasti Sailendra antara abad ke-8 sampai abad ke-9 Masehi. Akan tetapi waktu pembangunan secara pasti tidak diketahui karena belum ada data-data yang cukup kuat. Menurut Kasparis, Candi Pawon merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Raja Indra antara tahun 782 sampai 812 Masehi. Ayah Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Dalam ruangan di tubuh Candi Pawon diperkirakan terdapat arca Bodhisatwa sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Indra yang dianggap telah mencapai tataran Bodhisatwa. Para ahli berpendapat bahwa Candi Pawon merupakan pintu gerbang ke Candi Borobudur.
sebagai tempat umat membersihkan badan dan pikirannya dari kekotoran batin. Pada masa pandemi ini kita tidak bisa untuk masuk ke dalam Candi Pawon karena ditutup. Kita sebenarnya berencana untuk melihat Arca Bodhisattva, tapi ternyata tidak bisa naik. Kita hanya bisa untuk berkeliling di sekitaran Candi Pawon. Baiklah, kita akan berkeliling dari sebelah kiri terlebih dahulu. Bentuk bangunan Candi Pawon ini adalah terbuat dari batu andesit. Ini adalah ciri khas candi yang ada di Jawa Tengah. Karena letak Candi Pawon itu sangat dekat sekali dengan Sungai Progo, sehingga untuk pembuatan candi, batu-batu sangat mudah sekali diambil dari Sungai Progo. Candi ini berdenah bujur sangkar dengan panjang sisinya kurang lebih 10 meter dan mempunyai tingginya 13,3 meter sampai ke atas candi. Dari atas sampai ke bawah ini kurang lebih tingginya adalah 13,3 meter. Bangunan candi ini menghadap ke arah barat, menghadap ke arah Candi Borobudur. Ini kalau ditarik garis lurus, ini langsung berhadapan-hadapan dengan Candi Borobudur. Kemudian biliknya satu dengan ukuran bilik masing-masing 2,65 meter kali 2,6 meter, dan masing-masing bilik tingginya 5,20. Ini ada di dalam. Kita tidak bisa masuk karena memang digembok pada masa pandemi COVID ini untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Bentuk candi ini sangat ramping sekali, minimalis. Tidak tambun seperti Candi Borobudur. Bangunan Candi Pawon secara arsitektur terbagi dalam 3 bagian. Kaki candi dari bawah, kemudian tubuh candi itu ada di tengah, kemudian atap candi. Kita kembali ke bagian kaki. Bagian kaki candi berupa batur setinggi 1,5 meter. Ini baturnya tinggi 1,5 meter. Pada kaki candi banyak dihiasi ornamen-ornamen seperti bunga. Kita akan melihat bunga-bunga yang ada di batur candi. Ini adalah bunga-bunganya. Kemudian sulur-suluran. Kemudian bagian tubuh candi dihiasi arca-arca Bodhisattva. Akan melihat itu adalah dihiasi oleh arca-arca Bodhisattva, dan bagian atap candi dihiasi oleh stupa. Stupa yang ada di bagian atap candi itu ada beberapa jumlahnya, mungkin sekitar 4 tambah 1 5 yang paling besar atapnya. Kemudian pintu masuk candi ini tadi sudah disampaikan, terletak di sebelah barat. Ada anak tangga yang dihiasi oleh makara. Dan pada ambang atas pintu masuk terdapat hiasan kala. Kalanya, hiasan kala itu ada 2 di samping kanan dan kiri. Kalanya wajahnya menghadap ke atas. Atap candi berbentuk persegi, bersusun dengan hiasan berupa stupa-stupa kecil di masing-masing sisinya, dan puncaknya dihiasi oleh sebuah stupa yang besar. Kemudian relief candi. Pada dinding bagian depan, di atas pintu masuk, bawah relief kala, itu terdapat relief yang menggambarkan Wera, dewa kekayaan dalam posisi berdiri. Kemudian kita akan masuk ke dinding utara dan selatan. Kita akan masuk ke dinding utara dulu.
ada 10-an kok. Oh lah, musuhnya sekolah kidul kau ngalor kau. Jalan boleh tempat. Pada dinding utara terdapat relief yang sama, yaitu menggambarkan Kinara dan Kinari, makhluk setengah manusia, setengah burung. Sepasang burung berkepala manusia berdiri mengapit pohon kalpataru yang tumbuh dalam sebuah jambangan. Di sekeliling pohon terletak beberapa pundi uang. Jadi itu ada beberapa pundi-pundi uang. Di bagian atas tampak sepasang manusia yang sedang terbang. Di bagian atas dinding juga terdapat sepasang jendela kecil yang berfungsi sebagai ventilasi. Di antara kedua lubang ventilasi tersebut terdapat pahatan pemuda. Relief di Candi Pawon merupakan relief yang sangat dekoratif. Tidak terdapat begitu banyak cerita pada dinding Candi Pawon tersebut. Kemudian kita akan ke samping selatan. Di samping selatan juga reliefnya rata-rata sama dengan sebelah utara dan juga sebelah timur. Karena memang di Candi Pawon ini reliefnya itu hanya sedikit sekali, berbeda dengan yang ada di Candi Borobudur dan juga di Candi Mendut. Taman di samping Candi Pawon ini ada taman-taman yang sangat bagus sekali. Apabila teman-teman berkunjung ke sini bisa duduk, tetapi memang kalau pada siang hari sangat panas sekali, akan lebih enak teman-teman menikmati indahnya Candi Pawon, peninggalan kerajaan Mataram Buddha itu pada sore atau mungkin pagi hari. Dan di sekeliling Candi Pawon ini adalah rumah-rumah penduduk, tetapi juga difungsikan sebagai tempat homestay. Apabila teman-teman mungkin berkunjung ke Candi Pawon, Candi Mendut, dan juga Candi Borobudur, bisa menginap di homestay yang ada di lingkungan sekitar Candi Pawon. Candi Pawon merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram Buddha, peninggalan yang sangat luar biasa dan bisa kita nikmati pada masa sekarang. Candi Pawon ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu pasal 66 ayat 1, setiap orang dilarang merusak cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak asal. Pasal 6, pasal 105, setiap orang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Candi Pawon ini dilindungi dari bahaya perang, yaitu oleh UNESCO, karena Candi Pawon merupakan bagian dari Borobudur Temple Compound yang tercatat sebagai warisan budaya dunia nomor 592. Ada beberapa sejarah singkat dari Candi Pawon tersebut, yaitu bahwa pendirian Candi Pawon diperkirakan pada pertengahan abad ke-8, hampir bersamaan dengan Candi Mendut dan Candi Borobudur. Nama Pawon sendiri menurut sebagian orang berasal dari Paawuan, yang berarti tempat menyimpan awu atau abu.
Pada bilik candi sentral sela di tubuh candi semula diperkirakan terdapat arca bodhisatwa sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Indra. Berdasarkan prasasti Karangtengah, yaitu prasasti yang dibuat tahun 824 Masehi. Arca tersebut mengeluarkan fajra atau sinar, sehingga arca bodhisatwa tersebut kemungkinan dibuat dari logam perunggu. Menurut Profesor Purbocaraka, Candi Pawon merupakan upaangga atau bagian dari Candi Borobudur. Karena adanya kemiripan motif pahatan pada Candi Pawon dengan Candi Mendut dan Candi Borobudur. Hanya Candi Pawon memang sedikit ramping berbeda dengan Candi Borobudur yang berbentuk tambun. Tetapi sama-sama bahannya candi tersebut adalah motif candi yang ada di Jawa Tengah berasal dari batu andesit, karena sangat dekat sekali dengan Sungai Progo yang menghasilkan banyak sekali batu-batu yang berkualitas tinggi. Borobudur Culture Heritage Area. Ini kita akan melihat Candi Pawon pada tahun 1895. Kemudian Candi Mendut pada tahun 1895 sebelum dipugar. Ini adalah Candi Borobudur Temple yang bisa kita lihat sekarang ini. Kemudian yang tengah adalah Candi Mendut yang kita lihat sekarang ini. Dan berbentuk bagus sekali, beda sekali dengan pada saat tahun 1895. Kemudian ini Candi Pawon yang sudah dipugar dan bisa sebagai salah satu peninggalan budaya dunia. Teman-teman, kita akan melihat dari sisi sebelah selatan. Ini ternyata dari sisi selatan reliefnya sama dengan sisi yang ada di sebelah utara dan juga sebelah timur. Di samping Candi Pawon ini ada dibuat taman dan rumput-rumput yang sangat bagus sekali mengelilingi dari Candi Pawon tersebut. Ini kita berada di sisi sebelah selatan, berada di bagian bawah candi. Selatan kita menuju ke arah candi bagian timur. Ini adalah sisi timur candi. Yang di sekelilingnya adalah perkampungan penduduk. Terima kasih teman-teman menonton channel Historia SMK Negeri 7 Purworejo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Historia SMK Negeri 7 Purworejo. Terima kasih.